Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 6 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, maka kita lanjutkan kajian ba'da zuhur ini, soal jawab dari beberapa pertanyaan yang ditulis oleh ikhwah. Maka kebetulan kita mempunyai waktu sedikit untuk menjawab 2 soal. Dipersilahkan untuk membaca soal. Barakallahu fikum. Kenapa dari tadi nggak diperiksa? Udah tahu waktunya mepet. Bismillah. Soal jawab edisi 25 Juni 2023. Soal yang pertama, mohon pencerahan Ustaz. Dalam perjalanan karena suatu hal, maka tidak sempat sholat zuhur. Setelah masuk waktu asar, baru bertemu masjid. Apakah boleh melaksanakan sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 4 rakaat, terus niatnya sholat bagaimana Ustaz? Karena kan waktu zuhurnya sudah kelewat. Bismillah. Perkara seperti ini bersifat umum bagi siapa saja yang terlalaikan, baik tersibukkan atau karena safar atau bahkan ketiduran di rumahnya, maka tidaklah bangun kecuali dia telah keluar dari waktunya. Seperti orang yang ketiduran salat fajr, tidaklah bangun kecuali matahari telah terbit. Atau orang yang safar, tersibukkan dengan safarnya, tidaklah terlewati kecuali seperti yang dipertanyakan oleh saudara kita. Maka jawabannya, kita melaksanakan sholat secara tertib. Meskipun sholat itu telah terlewati, maka sholat duhur dahulu, kemudian sholat asar. Dan jika yang tertinggal maghrib dengan isya, sholat maghrib dahulu, kemudian sholat isya. Yang mana pendalilannya telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah tentang kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dalam keadaan peperangan Khaybar. Maka disebutkan di saat Nabi dulu berperang Ghazwatu Khaybar, maka Nabi dalam keadaan tertidur dan kelelahan, tertidur malam, melaksanakan perjalanan malam. Kemudian dalam keadaan ketiduran, maka bangunlah Nabi Muhammad SAW, maka fajar telah menyingsing. Maka di dalam hadis ini disebutkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, hada manzilun hadarna fihi syaitan, bahwa tempat kita bermalam ini banyak dari mereka para syaitan yang menyebabkan mereka ketiduran.
Maka akhirnya disebutkan oleh Abi Hurairah, da'a bil ma'i fatawadda'u summa sajada sajdatain. Maka Nabi meminta air wudu, kemudian berwuduklah, kemudian sajada sajdatain. Maka di sini Nabi dalam keadaan ketinggalan salat fajr, dan di salat fajr itu ada sunnah yang tidak pantas untuk ditinggalkan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, raq'atai al-fajr atau raq'atai qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dilakukan dan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Maka di sini kesimpulannya, Nabi di saat tertinggal salat fajr, maka di sini dia juga terlewatkan 2 rakaah sebelum fajar yang sangat mulia meskipun sunnah. Raq'atai qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaah sebelum salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka di sini Nabi Muhammad SAW tidak melewatkannya meskipun dia sunnah. Summa sajada sajdatain. Maka Nabi setelah wudu salat dulu 2 rakaah. Summa uqimatis shalah. Kemudian setelah tadi Bilal adzan dan melaksanakan salat 2 rakaah sunnah, kemudian dibangunkan salat. Fasallal ghadah. Makna salatul ghadah, maka salatlah fajr. Maka dari kisah ini yang bisa kita ambil pertama, bahwa jika kita tertinggal dari 2 waktu sholat dan kita tidak melaksanakannya kecuali di waktu yang akhir, maka waktu yang terlewat tetap kita laksanakan secara beruntun. Maka jika terlewat sholat duhur, kemudian masuk sholat asar, maka sholat duhur yang sebelumnya kita lebih dahulukan, maka dibangun sholat duhur kemudian sholat asar. Begitupun masuk sholat isya dan belum sholat maghrib, maka didirikan maghrib kemudian isya. Dan begitupun di sini Nabi bahkan melaksanakan 2 rakaah sunnah. Gambarannya di sini Nabi sudah terlambat. Bahkan fajar pun sudah terlambat. Matahari telah terbit. Disebutkan yadribu alaihim, bahwa sinar mentari itu menyengat kepada mereka. Maka mereka terbangun. Maka apakah mereka berdosa? Jawabnya, kalau berdosa ya tidak. Karena apa? Karena mereka dalam keadaan ketiduran. Dan telah datang hadis yang muttafaqun alaih juga dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah SAW, man nasiya an shalah, barang siapa yang lupa dari shalah, falyusalli hina dzakaraha, agar dia salat di saat dia ingat. Maka ini pendalilan tidak berdosa. Dan juga pendalilan tidak berdosa, Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, bahwa salat itu dibangun di saat mengingat kepadaku. Maka di saat lupa, tertidur dan yang lainnya, maka di sini tidak berdosa. Kemudian poin pendalilannya di sini adalah jika Nabi mendahulukan sholat 2 rakaah dan dia adalah sunnah bukan wajib, maka min babil aula bagi mereka yang belum sholat duhur di waktu asr, maka sholat duhur terlebih dahulu kemudian asr. Dan begitupun masuk waktu isya dan belum sholat maghrib, maka didahulukan sholat maghrib kemudian isya. Maka hadis yang kita sebutkan di sini pendalilannya adalah Nabi sholat sajdatain summa uqimatis shalah fa shallal ghadah. Nabi sholat 2 rakaah yang mana dia adalah sunnah namun diutamakan, maka Nabi tetap melaksanakan 2 rakaah tersebut.
kemudian sholat fajr, karena tertinggal 2 sholat wajib fajr dan sholat sunnah qoblal fajr. Namun Nabi dalam waktu yang mepet dan dalam waktu yang terburu-buru harus segera dilaksanakan sholat, namun tetap melaksanakan 2 rakaat sebelum fajr. Maka mungkin ini yang bisa kita jawab.